Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semangat pagi. Kita kapanpun waktunya, meskipun kalian mungkin melihat video pembelajaran ini di waktu malam ataupun siang ataupun sore ya. Semoga tetap semangat selalu. Baik anak-anakku sekalian, kita di pertemuan kali ini akan membahas materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Subtema interaksi sosial asosiatif. Materi IPS kelas 7 semester ganjil. Sebelumnya sudah kita bahas tentang interaksi sosial ya, serta syarat serta ciri-ciri dari sebuah interaksi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini tujuannya adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan kalian mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, secara umum, interaksi sosial dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif atau yang mengarah pada hal-hal yang mempererat hubungan dan menghasilkan kerjasama, serta interaksi sosial disosiatif atau yang menciptakan perpecahan. Nah, yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif atau juga disebut sebagai interaksi sosial yang mempererat hubungan dan menghasilkan kerjasama. Dalam hal ini dapat terjadi apabila suatu kelompok yang mempunyai kesamaan pandangan melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang mengarah pada kesatuan. Jadi, interaksi sosial asosiatif itu adalah interaksi sosial yang mengarah pada suatu kesatuan atau suatu kerja sama atau yang positif ini. Nah, interaksi sosial yang tujuan positif ini meliputi satu, yaitu kerjasama. Yang kedua, akomodasi meliputi mediasi, koersi, kompromi, arbitrasi, dan adjudikasi. Yang ketiga adalah asimilasi. Yang keempat adalah akulturasi. Jadi ada 4 hal ya dari bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Baik, yang pertama adalah kerjasama atau cooperation. Kerjasama secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antar individu atau kelompok. Tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Nah, ini contohnya adalah kerja bakti ya. Di sini kita lihat gambar ini. Ini adalah sebuah gambar kerja bakti di desa. Nah, ini merupakan contoh dari kerjasama atau cooperation. Yang ini bagian dari bentuk interaksi sosial yang positif atau asosiatif. Yang kedua adalah akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah sebuah proses ya, usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Nah, ini adalah akomodasi. Sedangkan akomodasi sebagai keadaan adalah kenyataan adanya keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini akomodasi ini ternyata memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah ada namanya koersi. Koersi ini adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Nah, ini contoh akomodasi, contoh upaya meredakan pertentangan untuk mencapai kestabilan dengan cara paksaan atau kekerasan. Nah, contohnya apa? Contoh
Ya, kita bisa pernah melihat ya, ada Satpol PP atau dinas sosial yang menggusur secara paksa pedagang kaki lima yang berada di jalan umum ya. Jadi di situ contohnya untuk akomodasi yang berupa paksaan. Yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Nah, misalnya, ini saya contohkan, ini masih ngetren ya soalnya ya, yaitu ada anak yang bermain game MOBA ya, game online langsung bertemu ya. Salah satu di antara mereka merasa dicurangi. Nah, kemudian di situ minta maaf ya, yang di situ dianggap mencurangi, sehingga tidak terjadi konflik atau pertentangan. Itu kompromi namanya. Yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Jadi di sini contohnya adalah di depan pasar ada ibu-ibu yang sedang bertengkar ini contohnya ya, karena rebutan harga kangkung yang paling murah. Karena nggak tega melihat mereka ribut, ya si pedagang memanggil mereka dan dicari jalan ke tengahnya. Nah, kangkung dibagi dua, dibeli patungan. Ibu-ibu ini pun berdua kemudian bahagia ya. Jadi ini contoh konsiliasi, mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Ini namanya konsiliasi. Yang keempat adalah arbitrasi. Arbitrasi itu apa? Arbitrasi adalah upaya meredakan pertentangan oleh pihak atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan terhadap orang-orang yang berkonflik. Contohnya di sini adalah misalnya ada guru BK ya di sekolah kita, sekolah kalian ya. Ada siswa yang sedang berkonflik. Nah, akhirnya guru BK memberikan sanksi, memberikan konsekuensi kepada murid yang bertengkar tersebut. Karena guru BK kan seorang guru dengan siswa kan lebih tinggi seorang guru, sehingga di sini arbitrasi adalah upaya meredakan konflik dengan orang atau pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Kalau saya umpamakan atau saya analogikan, arbitrasi ini adalah sama saja dengan istilah wasit atau perwasitan. Kita lihat wasit di dalam misalnya di pertandingan sepak bola, kan ada wasitnya itu. Nah, wasitnya itu kan kedudukannya lebih tinggi dari pemain, sehingga ketika ada pelanggaran ya di dalam pertandingan sepak bola, itu wasit berhak memiliki kewenangan memberikan sanksi, berikan kartu kuning peringatan satu kali, kok diulangi lagi kedua, baru kemudian dikeluarkan dari pertandingan, atau bahkan langsung kartu merah karena mungkin pelanggarannya berat ya, mungkin menendang secara sengaja pemain lain. Nah, itu kan berat itu. Jadi wasit itu punya kewenangan lebih daripada pemain sepak bola. Nah, ini namanya arbitrasi. Yang kelima adalah mediasi. Mediasi ini beda dengan arbitrasi. Kalau arbitrasi itu kan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya yang meredakan pertentangan. Kalau mediasi ini ada pihak ketiga sebagai mediator dan hanya sebagai penasehat, sedangkan keputusan akhir itu diserahkan kepada orang yang sedang berkonflik tersebut. Kalau arbitrasi kan yang memutuskan kan yang lebih tinggi ya, pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya. Kalau mediasi tidak, semua pihak di situ baik yang berkonflik dan yang menasehati, penengah, itu sama kedudukannya, hanya menasehati, kemudian keputusan diserahkan kepada mereka. Jelas ya? Baik, yang terakhir yaitu adjudikasi. Ini adalah bentuk interaksi sosial akomodasi ya, yaitu
merupakan proses penyelesaian masalah atau konflik melalui meja hijau atau jalur hukum. Ya, kita mungkin familiar dengan istilah yudikatif, ya, judikasi, ya, sama ini ya. Jadi ini proses menyelesaikan masalah atau konflik melalui jalur hukum atau di meja hukum, meja hijau atau di pengadilan. Baik, selanjutnya yang ketiga, bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Nah, asimilasi itu apa? Yaitu merupakan percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Ini namanya asimilasi. Contohnya apa? Ada warga Pekalongan yang beretnis Tionghoa dan Arab menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka. Karena hal itu telah melebur menjadi kebudayaan masyarakat setempat meskipun mereka tetap beretnis Tionghoa dan Arab. Ini namanya asimilasi. Yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Ini namanya akulturasi. Jadi unsur yang lama itu masih ada dan masih kelihatan. Contohnya adalah ini. Bangunan Masjid Kudus ini mencerminkan adanya interaksi, ya, percampuran budaya antara Jawa, Hindu dengan Islam. Ini kan masjid kan tempat ibadahnya orang Islam kan, tapi menaranya ini menggunakan bentuk dari seperti halnya candi, ya. Jadi ini contoh sebuah akulturasi. Baik, demikian tadi seluruh materi kita pada pertemuan kali ini, materi bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif, ya. Pengertiannya sudah jelas, kemudian bentuk-bentuknya juga sudah jelas, serta contoh-contohnya pun juga sudah jelas. Baik, demikian anakku sekalian, ya. Materi kita pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan materi interaksi sosial disosiatif. Demikian anakku sekalian, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.